Mantan relawan Kuomintang sini menceritakan realitas di sekretariat Tongfang Tai, Kuan Cita Darmador. Kata pengantar, di istana kuno ada banyak insiden pemberontakan mengatasnamakan melindungi kaisar dengan membantu menyingkirkan pengkhianat dari sisi kaisar. Ini adalah sejarah. Dalam dunia seni bela diri, selalu ada yang menjebak pewaris yang ditunjuk sekte atau kepala generasi baru untuk merebut kekuasaan dan merebut tahta. Tidak berhasil mencapai tujuan, maka terus mendirikan kelompok tersendiri. Ini di dalam cerita novel. Namun sekarang, kelihatannya juga ada orang ingin memainkan pertengkaran istana atau seni bela diri ke dalam ajaran Xingling Famen, mengatasnamakan welas asih dan kasih sayang, tersembunyi kekejian. Baru-baru ini, saya melihat ada orang dengan sengaja memfitnah Tongfang Tai, sengaja menjelekkan, dan kemudian orang lain secara membabi buta mengikuti tanpa mengetahui alasannya. Kasihan terhadap kesulitan teman-teman sedharma Tongfang Tai. Jadi, saya menulis artikel ini, menjelaskan tentang realitas di sekretariat Tongfang Tai. Jika tidak memiliki hati yang welas asih untuk berkorban demi semua makhluk, maka tidak bisa bertahan di Tongfang Tai. Sebelumnya, ketika saya sekolah di Sydney, saya menjadi sukarelawan di Kuomintang Sydney. Sebelumnya, saya sebenarnya tidak merasa bahwa saudara-saudara sedharma di Tongfang Tai begitu hebat. Malahan, merasa jodoh dan berkah mereka sedikit lebih baik daripada kita orang-orang biasa, sehingga mereka bisa tinggal di Tongfang Tai, bisa berada di sisi master. Saya bahkan merasa bahwa saya lebih bersemangat untuk belajar daripada mereka dan lebih tekun dari mereka. Pada hari-hari menjadi sukarelawan di Kuomintang, saya juga sangat berusaha keras. Setidaknya di mata saya dan para umat seperti teladan. Tetapi ketika master bertemu dengan saya, pada dasarnya beliau tidak begitu menatap saya. Bahkan suatu kali, entah alasan apa, master menegur saya beberapa kata. Beliau berkata bahwa aura egois saya, beliau tidak dapat menerima. Saya memang memiliki banyak pikiran egois, tetapi saya selalu merasa nyaman dengan diri sendiri dan menghibur diri. Saya benar-benar menipu diri sendiri dan orang lain, tetapi saya tidak dapat menipu para Buddha, Bodhisattva, dan Master. Kemudian, karena beberapa alasan, saya harus pulang ke negara asal. Malam sebelum saya pulang, saya cukup beruntung bisa bertemu Master selama beberapa menit. Master memberi saya beberapa patah kata wejangan, yang secara garis besar adalah saya tidak memiliki hati welas asih untuk berkorban demi semua makhluk hidup, dan saya telah menciptakan banyak karma karena keegoisan dan ketidaktahuan. Master menyuruh saya untuk baik-baik bertobat setelah kembali ke China. Harus baik-baik memperbaiki kesalahan diri. Ketika saya pergi, saya berpikir bahwa saya akan kembali ke Sydney setelah beberapa waktu, dan saya masih dapat terus menjadi sukarelawan di Kuomintang. Tetapi keadaan tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya. Meledaknya rintangan karma umur 369. Saya lelah memadamkan api dengan waktu yang lama. Saya sendiri juga tidak sepenuhnya memperbaiki kesalahan diri. Saya masih tetap egois, keakuan, dan melekat pada rupa aku. Kemudian, ketika saya bangkit berencana untuk pergi ke Sydney, karena berbagai alasan anggota keluarga, tertunda. Dipikirkan sekarang, sebenarnya ketika saya pergi, Master telah memberi petunjuk kepada saya.
pembinaan dan tingkat kesadaran spiritual saya tidak akan bisa tinggal di Tong Fang Tai. Saya juga ingat bahwa beberapa teman sedharma yang bekerja sama sebagai sukarelawan di Tong Fang Tai juga pergi setelah itu. Alasan untuk pergi berbeda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang dikeriti oleh master karena keegoisan dan berpikiran licik pada keseharian. Oleh karena itu, jika tidak memiliki niat yang murni dan bersih untuk welas asih kepada semua makhluk, tidak peduli seberapa rajinnya kamu dari penampilan luar, juga tidak dapat bertahan. Bodhisattva dan Dewa Pelindung Dharma tidak akan menyetujui. Seperti wejangan master dalam acara program tanya jawab tentang metafisika 8 Juni 2018. Yang berada di sisi master harus sangat bersih, seperti anak-anak di sekretariat kami. Jika tidak bersih, maka kamu tidak akan bisa bertahan. Sekarang, ketika saya mengingat hari-hari di Tong Fang Tai, banyak orang dan peristiwa masih jelas di dalam benakku. Bahkan, lebih jelas daripada pada masa itu. Saudara-saudara sedharma sekretariat telah banyak menyentuh saya, membuat saya mengerti apa itu ketekunan yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan diriku sendiri, saya sangat jauh di belakang, sangat disayangkan. Saya di saat itu tidak menjaga jati diri dengan baik. Saya telah menulis begitu banyak hal tentang diri saya, hanya ingin memberitahu tentang contoh negatif seperti saya. Pembinaan palsu tidak ada gunanya. Orang yang membina diri secara palsu tidak dapat tinggal di Tong Fang Tai. Orang-orang yang meninggalkan Tong Fang Tai pada dasarnya adalah mereka yang gagal untuk benar-benar melayani semua makhluk. Karena itu terlalu jauh dari konsep master untuk menyelamatkan makhluk tanpa keakuan. Terlalu jauh dari tingkat kesadaran spiritual Buddha dan Bodhisattva. Dan saudara-saudara sedharma yang tinggal di Tong Fang Tai benar-benar luar biasa. Mereka semua adalah orang yang sungguh-sungguh membina diri, yang bersedia berkorban demi semua makhluk dengan welas asih. Dalam wejangan video Pai Hua Pho Pha episode 80, kesabaran adalah suatu kekuatan. Master menyebutkan bahwa Master sangat ketat terhadap anak-anak di sisi Master dan sangat memperhatikan mereka yang jauh dari Master. Tidak secara langsung membuatnya kehilangan gengsi. Secara keseluruhan, Master sangat ketat terhadap semua murid Xingling Famen. Tetapi, Master jauh lebih ketat dengan saudara sedharma di Tong Fang Tai. Misalnya, untuk masalah kecil yang sama, jika itu terjadi pada saudara sedharma di Tong Fang Tai, Master akan memantau untuk berubah. Jika itu adalah teman sedharma dari luar negeri, atau umat yang hanya sesekali berkunjung ke Kuan Yin Tang, Master mungkin hanya akan mengingatkan dia dengan lembut dan banyak memberi respon positif terhadapnya. Jadi, sekalian saya memberikan peringatan. Jika seseorang telah dimotivasi oleh Master berkali-kali karena dia telah tinggal di Kuan Yin Tang sini untuk jangka waktu tertentu, dan dia membanggakan dirinya telah membina dengan sangat amat baik. Setiap orang harus ingat untuk memberi potongan nilai terhadap membina dengan baik ini. Dan Tong Fang Tai adalah teladan dari guru yang tegas menghasilkan murid-murid yang berprestasi. Itu benar-benar layak untuk kita percaya dan juga sebagai teladan untuk kita pelajari. Tong Fang Tai dapat menjawab pertanyaan umat dengan lebih akurat.
melihat beberapa teman sedharma memotivasi semua orang untuk cukup membaca wejangan master sendiri dan tidak perlu membaca jawaban dari Tong Fang Tai, mengatakan bahwa Tong Fang Tai juga hanya merujuk pada wejangan master. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beberapa jawaban Tong Fang Tai adalah menipu teman sedharma atau sejenisnya. Memang benar, menjadikan rekaman program master sebagai standar, tetapi terlalu berusaha untuk membuat semua orang menjauh dari Tong Fang Tai itu sangat jahat, bukan? Master telah meninggalkan lebih dari 10 tahun rekaman program 12 jilid Pai Hua Fo Fa, serta banyak harta berharga, seperti seminar Dharma dan wejangan video. Jika kita belajar hingga mahir dan menguasai, kita benar-benar dapat mengatasi kesulitan dan memecahkan berbagai masalah. Tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa dengan mudah menguasainya? Harus diketahui, ujian buka buku juga tidak semua orang bisa mendapat nilai 100. Banyak wejangan master menyesuaikan dengan keadaan berbeda untuk pertanyaan yang sama terhadap situasi yang berbeda. Master akan memberikan wejangan yang berbeda, dan banyak diantaranya adalah kasus individu atau wejangan baru menutupi yang sebelumnya. Bukan berarti pandai mencari dan kamu pasti akan menemukan jawaban yang tepat. Saya beri contoh terlebih dulu. Suatu ketika, setelah saya menjawab pertanyaan dari seorang teman sedharma, A, sekretaris di sisi master, menunjukkan bahwa jawaban saya salah, saya segera menemukan salah satu wejangan master di program tersebut untuk membuktikan bahwa jawaban saya benar. A berkata bahwa master tidak bermaksud demikian arti di tulisan. Saya sangat bingung pada saat itu. Dalam acara program, master dengan jelas mengatakan begitu. Mengapa tidak bermaksud demikian? Semenjak kecil, saya telah menerima pendidikan Mandarin. Apakah saya masih belum bisa memahami beberapa kalimat ini? Pada saat itu, A mengatakan satu kalimat. Konsep master tidak akan memiliki maksud ini. Saya sangat terkesan dengan kalimat tersebut. Tidak perlu diragukan. A telah berada di sisi master dalam kurun waktu lama dan pasti lebih memahami master daripada saya. Jadi, saya segera mengesampingkan pendapat saya. Kemudian, saya meminta master untuk mengkonfirmasi masalah ini. Memang, apa yang dikatakan A itu benar. Master tidak bermaksud demikian secara harfiah. Ini menyatakan bahwa meskipun kita telah mendengarkan rekaman dan menonton wejangan, meskipun wejangan ada di depan kita, kita juga tidak mungkin bisa mendapatkan nilai 100 dalam ujian buka buku. Contoh lain, seorang bayi tidak dapat berbicara, tetapi seorang ibu dapat mengetahui kebutuhannya dari salah satu ekspresi dan tindakannya. Ini adalah kekuatan super yang dihasilkan dari kesamaan dengan kontak setiap hari. Kita mempelajari wejangan master, terkadang kita juga membutuhkan kemampuan seperti ini, sehingga kita dapat lebih akurat memahami maksud master, termasuk menilai apakah wejangan master ini bersifat umum atau kasus individual. Dan untuk kemampuan ini, orang yang semakin dekat dengan master akan semakin kuat. Tong Fang Tai sendiri seperti kelas unggulan, dan ketika mereka menghadapi masalah yang tidak mereka yakini, dulunya mereka akan menanyakan kepada master. Tetapi sekarang mereka akan bertanya kepada siswa terbaik di kelas unggulan, atau mengadakan pertemuan untuk berdiskusi bersama, dan kemudian baru membalas. Jawaban seperti itu jelas lebih dapat diandalkan dan lebih bisa dijadikan referensi. Adapun kemampuan Tong Fang Tai lainnya untuk menjawab pertanyaan, seperti kemahiran selama 10 tahun, tidak perlu dibahas lagi. Jadi,
Kita butuh Tong Fang Tai. Tong Fang Tai menjalani segalanya dengan sesuai ajaran. Saya ingat pernah membaca pesan di blog. Seorang umat meminta Tong Fang Tai untuk mengubah bahan pembabaran Dharma yang ada sekarang. Mungkin pengaturan huruf dari font video, sehingga memudahkan para praktisi lansia untuk belajar. Tong Fang Tai menjawab secara kira-kira. Bahan ini sebelumnya ditentukan oleh master. Sekarang master sudah parinirwana, tidak dapat lagi melakukan persetujuan baru. Jadi Tong Fang Tai tidak dapat mengubahnya. Beberapa teman sedharma mungkin mengatakan bahwa Tong Fang Tai berpuas diri dan tidak bisa menyesuaikan keadaan. Tetapi sebenarnya inilah gaya Tong Fang Tai yang konsisten. Benar-benar menjalani segalanya dengan sesuai ajaran. Itu seperti ketika master masih berada di dunia ini. Semua seperti itu. Setelah master parinirwana, tetap sama seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya di Tong Fang Tai, saya sangat memahaminya di poin ini. Apa yang Tong Fang Tai umumkan kepada semua orang sepenuhnya wejangan dari master. Oleh karena itu, serangkaian keraguan tentang gaya tangan dan warna rupang Sang Buddha, pakaian dan posisi foto master, dan lain-lain sama sekali tidak perlu diragukan. Kepercayaan kepada Tong Fang Tai yang menaati ajaran adalah kepercayaan pada master, dan itu adalah wujud kepatuhan kita sendiri terhadap ajaran. Kata Thuti, murid. Lanjut membahas tentang video wejangan Radio Paihofofa yang terus diupdate di blog. Saya tidak tahu apakah semua orang memahami. Wejangan di dalamnya adalah wejangan master untuk murid setiap hari Rabu di Kuan Yin Tang. Sepertinya lebih sedikit orang memahami bahwa pendahulu kelas ini adalah kelas untuk murid, yang berarti bahwa pada awalnya hanya murid dalam dari master yang memenuhi syarat untuk mendengarkan. Mengenai murid, master pernah memberikan wejangan dalam acara program bahwa Thuti, murid adalah mereka yang paling pertama berguru. Pertama kali saya pergi ke Kuan Yin Tang pada bulan Oktober 2010. Pada saat itu, saya bertemu dengan banyak murid master. Mereka telah lama menjadi murid. Mereka semua adalah warga setempat sini, dan master seterusnya tidak menerima Thuti, murid lagi, hanya Tizi, murid. Oleh karena itu, jika seseorang berkata bahwa dia adalah Thuti, murid utama master, jangan katakan apakah dia memiliki kualifikasi dan tingkat kesadaran spiritual untuk menjadi murid atau tidak, tetapi lihat apakah dia memiliki kualifikasi ruang dan waktu yang sesuai, tahun berapa dia mulai membina diri, dan di mana dia diangkat menjadi murid. Kembali ke kelas untuk murid. Pada awalnya, hanya beberapa murid yang dapat mendengarkan. Kemudian, master berwelas asih, beberapa teman sedharma yang tekun dapat mendengarkan setelah permohonan mereka disetujui oleh master. Sungguh kesempatan yang langka di waktu itu. Setidaknya, bagi saya, memiliki kesempatan untuk mendengarkan kelas murid pada waktu itu adalah hadiah welas asih yang tak terhingga dari Bodhisattva. Sekarang, Tong Fang Tai telah membuat rekaman ini menjadi video dan membagikannya, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar. Kita tidak menghargai wejangan kelas murid yang asli ini, tetapi mengejar wejangan dari murid. Logika apa ini? Tidak masuk akal. Sekarang sudah berubah pikiran, namun sebaliknya bilang memang orang-orang muda berubah pikiran. Saya mulai belajar Xingning Famen pada tahun 2009. Saat itu, saya hanya tahu bahwa ada saudara sedharma Xiaoyu di Tong Fang Tai. Master sering berkata, jika kamu ada masalah, cari Xiaoyu. Sekarang, Xiaoyu masih di Tong Fang Tai.
Dalam acara program selanjutnya, Master juga menyebutkan berkali-kali bahwa jika kamu memiliki masalah, boleh mencari Sekretaris Mao dan Sekretaris Ching. Sekarang, Sekretaris Mao dan Sekretaris Ching masih berada di Tongfang Tai. Kita selalu tahu bahwa murid-murid Xingning Famen memiliki ibu guru yang ramah dan terhormat, welas asih dan rendah hati, dan sekarang ibu guru masih berada di Tongfang Tai. Tongfang Tai masih Tongfang Tai yang dulu. Mengapa kita tidak lagi mempercayainya? Kata penutup. Ketika Master masih berada di dunia, berbagai fitnah dan tuduhan ditujukan kepada Master. Setelah Master parinirwana, fitnah dan tuduhan yang baru beralih ke Tongfang Tai. Apakah kamu tidak merasakan kesamaan? Tetapi itu berbeda. Ketika Master masih berada di dunia, Master menanggung semua sendiri. Dan kita pada saat itu juga sangat jelas dan rasional. Kita tahu bahwa ini adalah gangguan iblis. Kita berpendirian teguh di sisi Master. Sebenarnya, seharusnya dikatakan bahwa kita berdiri di bawah perlindungan dari Master. Sekarang Master telah parinirwana. Tongfang Tai tidak ada keraguan untuk mundur dan juga wajib untuk mengambil tanggung jawab seperti itu. Kita seharusnya membentengi Tongfang Tai dari dekat, menyebarkan Dharma dan melindungi Dharma bersama. Tetapi sekarang kita malahan tidak mempercayai Tongfang Tai lagi. Saya ingat ketika Master baru parinirwana, banyak orang ragu-ragu dan tidak berdaya. Ada orang bertanya di blog, apakah Tongfang Tai masih ada atau tidak? Dan Tongfang Tai dengan tegas menjawab, iya, Tongfang Tai akan selalu bersama dengan semua orang. Kalimat tulus ini saya yakin telah menyentuh banyak seorang saat itu. Saya bahkan merasa bahwa itu seperti Master yang menyemangati kita. Adalah harapan Master pada kita untuk bersatu padu. Hari ini Tongfang Tai masih ada, kokoh seperti batu. Tetapi bagaimana dengan semua orang? Ada yang di antara ingin melanjutkan dan ingin meninggalkan. Ada yang ragu-ragu, ada yang pergi meninggalkan. Dan bahkan ada yang saling bermusuhan. Hanya karena ada orang lain yang hebat, memanfaatkan, menyayangi Master, dan menghormati guru dan ajaran, seperti pengulangan melindungi kaisar dengan membantu menyingkirkan pengkhianat dari sisi kaisar, seperti replika dari masyarakat sosial yang bahaya dan penuh kekejian. Kita belajar Buddha Dharma tempat di mana kita berada seharusnya adalah tanah suci, bukan di istana saling menipu, juga bukan di masyarakat sosial menipu dan merampas dengan cara licik. Tongfang Tai adalah hasil kerja keras dan pelatihan Master sebelum parinirwana dan dipercayakan dengan tanggung jawab. Benar-benar mempraktikkan untuk menghormati guru dan menaati ajaran, dan ini adalah contoh pembinaan pikiran dan pembabaran Dharma kita. Master berkata bahwa kita adalah benih api. Master berharap kita dapat meneruskan ajaran Xingning Famen. Tetapi jika kita mengikuti angin jahat dan kita tidak dapat mengendalikan api ini, maka akan menyebabkan kebakaran. Terima kasih Buddha Sakyamuni. Terima kasih Kuan Yin Pusa yang welas asih. Terima kasih para bodhisattva, naga langit pelindung Dharma. Terima kasih Master Chin Honglu. Terima kasih para saudara sedharma di Tongfang Tai. Terima kasih semuanya. Kesaksian di atas, jika ada yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Dharma, mohon para Buddha dan Bodhisattva serta Master welas asih memaafkan. Karma saya tanggung sendiri.